Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Dwi Aliyah dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dari pelajaran fisika. Berikut adalah presentasinya. Fisika gaya Lorentz. Pada percobaan Oster telah dibuktikan pengaruh arus listrik terhadap kutub magnet. Bagaimana pengaruh kutub magnet terhadap arus listrik akan dibuktikan dalam percobaan berikut. Seutas kawat PQ ditempatkan di antara kutub-kutub magnet ladam ke dalam kawat lalu dialirkan arus listrik. Ternyata kawat melengkung ke kiri. Gejala ini menunjukkan bahwa medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik yang disebut gaya Lorentz. Vektor gaya Lorentz tegak lurus pada I dan B. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan tangan kanan. Bila arah melingkar jari-jari tangan kanan sesuai dengan putaran dari I ke B, maka arah ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz. Hasil-hasil yang diperoleh dari percobaan menyatakan bahwa besar gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I L sin A, di mana F itu adalah gaya Lorentz, B itu besar induksi magnetik, L itu I itu untuk kuat arus, L itu untuk panjang kawat dalam medan magnet, sedangkan yang sin A atau A itu sudut yang diapit I dan B. Satuan kuat arus. Ke dalam kawat P dan Q yang sejajar, dialirkan arus listrik bila arah arus dalam kedua kawat sama, kawat itu saling menarik. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, dilihat dari atas arus listrik P menuju, digambarkan sebagai arus listrik dalam kawat P menimbulkan medan magnet. Medan magnet ini mengerjakan gaya Lorentz pada arus Q. Arahnya seperti dinyatakan pada kedua anak panah F. Dengan cara yang sama, dapat dijelaskan gaya Lorentz yang bekerja pada arus listrik dalam kawat P. Jadi kesimpulannya itu, arus listrik yang sejajar dan searah tarik-menarik, sedangkan yang berlawanan arah itu saling tolak-menolak. Gerak partikel bermuatan dalam medan listrik. Partikel A yang masanya M dan muatannya Q berada dalam medan listrik serba sama. Kuat medannya E, arah vektor E ini atau kuat medan ini bergerak ke kanan. Pada partikel bekerja gaya sebesar F sama dengan QE. Oleh sebab itu, partikel memperoleh percepatan A sama dengan Q dikali E per M. Lintasan partikel jika V tegak lurus E. Dalam medan listrik serba sama yang kuat medannya E, bergerak partikel bermuatan positif dengan kecepatan Vx. Dalam hal ini, partikel mengalami dua gerakan sekaligus, yakni gerak lurus beraturan sepanjang sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan sepanjang sumbu Y. Oleh sebab itu, lintasannya berupa parabola. Setelah melintasi medan listrik, lintasannya menyimpang dari lintasan semula. Kecepatan pada saat meninggalkan medan listrik yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan arah kecepatan dengan bidang horizontal itu dirumuskan dengan Vy per Vx. Gerak partikel bermuatan dalam medan magnet. Pada arus listrik yang berada dalam medan magnet bekerja gaya Lorentz. Atau dirumuskan seperti ini, bisa juga dirumuskan seperti ini. F itu untuk gaya Lorentz, B itu untuk besar induksi, Q untuk muatan, V-nya untuk kecepatan, dan sin A itu sudut yang diapit oleh vektor V dan B. Perhatikan lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet berikut. Pada partikel yang kecepatannya V bekerja gaya Lorentz yang dirumuskan F sama dengan B dikali Q dikali V. Vektor F itu selalu tegak lurus pada V. Akibatnya, partikel bergerak di dalam medan magnet dengan lintasan berbentuk lingkaran.
Gaya sentripetalnya yang mengendalikan gerak ini adalah gaya Lorentz. FC. FC itu untuk gaya, F itu adalah rumus dari simbol dari gaya, sedangkan C-nya itu adalah sentripetal. Jadi FC itu sama dengan gaya Lorentz. Dirumuskan sebagai mv kuadrat per R atau B dikali Q dikali V, atau juga menjadi R sama dengan mv per BQ, di mana R itu adalah jari-jari lintasan partikel dalam magnet, M itu untuk massa, V untuk kecepatan, dan B itu untuk besar induksi, dan Q itu untuk muatan partikel. Jadi arah gaya Lorentz itu dapat ditentukan dengan kadah tangan kanan dibuka. Ibu jari menunjukkan V, keempat jari itu menunjukkan B, dan arah telapak tangan menunjukkan F. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Nah, itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.